Kenapa hukum semesta tidak menerima dendam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah enggak kita merasa sakit hati begitu dalam? Dikhianati, diremehkan, dilupakan saat kita sedang tulus-tulusnya. Lalu hati ini berkata, aku harus balas. Aku ingin dia merasakan sakit yang sama. Tapi semakin dendam dipelihara, hati justru makin capek, pikiran makin berat, rezeki terasa seret, tidur enggak tenang, energi hidup seperti habis pelan-pelan. Kenapa bisa begitu? Karena hukum semesta tidak bekerja mengikuti dendam, tetapi mengikuti energi yang kita pancarkan. Kalau yang kita kirim kebencian, maka kebencian juga yang akan muter di hidup kita. Kalau yang kita pelihara amarah, maka hidup terasa penuh tekanan. Dendam itu seperti racun, kita yang minum, tapi berharap orang lain yang sakit. Padahal semesta selalu bergerak mengikuti isi hati. Orang yang penuh dendam, sering tanpa sadar kehilangan banyak hal. Kehilangan ketenangan, kehilangan fokus, bahkan kehilangan peluang hidup, karena pikirannya habis untuk membenci. Coba lihat, orang yang hatinya damai biasanya wajahnya lebih tenang. Langkah hidupnya ringan, rezekinya terasa lebih terbuka, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia tidak membawa sampah emosi kemana-mana. Hukum semesta mengajarkan, apa yang kita tanam dalam hati, itulah yang tumbuh dalam kehidupan. Kalau menanam dendam, yang tumbuh luka. Kalau menanam ikhlas, yang tumbuh kekuatan. Memang memaafkan itu tidak mudah. Kadang luka yang kita terima terlalu dalam. Kadang orang yang menyakiti kita malah hidup bahagia. Dan itu yang bikin hati bertanya, kenapa dia enak hidupnya, sedangkan aku masih sakit? Tapi dengar baik-baik, balas dendam bukan tugas kita. Semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan semuanya. Orang yang menyakiti akan menerima akibat dari perbuatannya. Cepat atau lambat, karena hidup itu seperti gema. Apa yang dilempar, akan kembali. Jadi tidak perlu sibuk membalas. Fokus saja memperbaiki hidup sendiri. Karena saat kita naik level, orang yang dulu menyakiti justru akan sadar sendiri kehilangan siapa. Kadang kemenangan terbesar bukan saat kita berhasil membalas, tetapi saat kita berhasil tidak berubah menjadi jahat karena disakiti. Itu level kuat yang sebenarnya. Banyak orang terlihat baik di luar, tapi di dalam hatinya penuh perang. Senyum palsu, tawa palsu, padahal batinnya lelah karena memelihara kebencian bertahun-tahun. Makanya, kalau ingin hidup lebih ringan, belajarlah melepaskan. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri sendiri dari beban. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan diri kita sendiri. Karena hati yang damai, lebih mudah menerima rezeki, lebih mudah berpikir jernih, dan lebih mudah dekat dengan kebahagiaan. Percaya atau tidak, energi dendam juga bisa mempengaruhi kesehatan. Pikiran panas terus, emosi dipendam terus, akhirnya tubuh ikut lemah. Makanya ada orang yang sering sakit, bukan karena kerja berat, tapi karena hatinya terlalu penuh. Dan sebaliknya, orang yang ikhlas biasanya lebih kuat menjalani hidup. Bukan karena masalahnya sedikit, tapi karena dia tidak menambah luka dengan kebencian. Ingat, api tidak bisa dipadamkan dengan api. Kebencian tidak akan selesai dengan kebencian. Kalau semua orang saling membalas, maka dunia hanya penuh luka yang tidak selesai. Kadang yang perlu kita lakukan cuma satu, diam, ikhlas, lalu fokus memperbaiki masa depan. Biarkan waktu dan semesta bekerja, karena hidup punya hukum yang sangat adil. Siapa menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Siapa menanam keburukan akan menuai akibatnya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi hidup selalu punya cara membalas semuanya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang terluka, jangan biarkan dendam tinggal terlalu lama di hati. Menangislah kalau perlu, luapkan kecewanya, tapi setelah itu, bangkit lagi. Jangan habiskan hidup hanya untuk memikirkan orang yang pernah menyakiti. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dipenuhi kebencian. Gunakan energi itu untuk memperbaiki diri. Cari rezeki lebih giat, bahagiakan keluarga, dekatkan diri kepada Tuhan, dan percayalah, saat hati mulai bersih, hidup terasa jauh lebih ringan. Tidak semua luka harus dibalas. Kadang cukup dijadikan pelajaran agar kita jadi lebih kuat dan lebih bijak. Karena orang yang paling kuat bukan yang paling keras membalas, tetapi yang mampu tetap baik meski pernah disakiti. Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang penuh dendam,
dan diberi kekuatan untuk ikhlas menjalani kehidupan. Amin.